Oke, exercise 2 gimana? Ada yang mau didiskusikan, Mbak, Mas? Ada 7 soal kita punya ya. Ada 7 soal. Dibahas aja. Oke. Yang masih ingat ya, kemarin ada 2, transitif sama intransitif. Iya. Oke, kita bahas satu-satu ya, Mbak ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Saya ingin teman-teman ingat lagi, kita kemarin sudah membahas tentang transitif dan intransitif. Transitif di sini sama intransitif itu mengacu pada verb ya, kemarin materi verb. Jadi kalau transitif di mana suatu kalimat itu setelah verb itu ada objek. Ya, atau kita bilang kemarin objek menderita ya, Mbak ya. Nah, yang intransitif itu tidak ada objek. Biasanya setelah subjek, predikat, dan berikutnya adalah bisa adverb dan yang lain untuk mengecoh kita. Nah, di nomor 1 di situ Mbak lihat ada Cody pass the book to Paul. Which one the object? You can find the object at that sentence. Book. Ya, di sini udah jelas di situ objeknya adalah book. Di nomor 2 Moira and Jack sang at the school concert. Itu transitif atau intransitif? Kenapa? Tidak ada objeknya ya, Mbak ya. Langsung at the school concert. Di sini berarti eh iya, keterangan tempat ya di sini ya. Jadi hanya Moira and Jack sang, bernyanyi gitu. Dia tidak menyebutkan dia menyanyi lagu apa kan, tidak. Jadi intransitif jatuhnya. Lalu yang ketiga, the Hawkmans dance regularly. Intransitif karena kita hanya menemukan subjek dan predikat. Lalu ada keterangan adverb ya. Nah, ada adverb di sini. Lalu yang keempat tadi, Kathy lies in the hammock on summer afternoon. Nah, di sini kan setelah lies-nya kan in the hammock, Mbak. Di sini kan keterangan ya nggak? Hammock apa nih? Saya juga kurang tahu. Bisa Mbak cek di Google Translate, mungkin bisa bantu saya. Apa artinya, Mbak? Oh iya, benar-benar. Ini apa sih? Ayunan ya? Ayunan ya? Iya. Ayunan kain itu loh, Mbak. Mm-mm. Nah, di sini in the jadi di sini mengecohnya ya adalah kita pikir hammocknya ini adalah objek kan, padahal ada kata in the hammock berarti eh, keterangan lagi ya nggak? Gitu. Dia sebenarnya ingin menjelaskan Katy berbaring itu saja. Gitu. Lalu yang kelima, the captain married John and Marlene during the cruise. Nah, ini transitif. Karena jelas ya, ada John dan Marlene ini objeknya. Lalu yang keenam, Geoffrey ya, bought the boat yesterday. Transitif atau intransitif? Transitif. Geoffrey ya membeli boat, kapal boat maksudnya di sini. Lalu Jordan sympathies rest with the defendant. Nah, ini apa nih? Yang mana yang subjeknya mana, Mbak? Ya, simpatisan maksudnya ya, simpatisan Jordan. Lalu mana verbnya? Rest. Lalu with the defendant objek atau apa, Mbak? Bukan objek ya. Iya, adverbnya berarti dia masuknya intransitif gitu. Jadi paling mudah, Mbak, kalau setelah predikat atau setelah verb kita menemukan adverb, bisakah in the tadi ya, ada with the gitu loh. Jadi tidak langsung ke objeknya, berarti dia masuknya ke intransitif. Seperti itu.
atau at the school gitu kan, kata keterangan tempat, itu semuanya sebenarnya mengecoh kita, kita pikir itu adalah objeknya. Padahal kalau yang objek tadi jelas, setelah predikat atau verb ya, itu langsung ketemu si objeknya, kayak gitu. Oke ya. Jadi mungkin ini bisa sekaligus memflashback kita kemarin ya, mengingatkan kita lagi tentang materi transitif dan intransitif. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak, Mas, ada? Paham. So far so good. Kita lanjutkan ke modul 3 ya. Modul 3 we will talk about adjectives and adverbs. So in this module it will describe about kata sifat ya, dan juga kata keterangan. Di sini tujuan instruksional khususnya setelah mempelajari modul ini, diharapkan teman-teman bisa menggunakan adjektif dan adverb itu dengan benar dan bisa membedakan antara pemakaian adjektif dan adverb pada sebuah kalimat. Oke, saya ingin teman-teman lihat dulu kita punya 4 kalimat di sini ya. Bisa tolong dibedakan mana yang adjektif, mana yang adverb. Which one is adjective and which one is adverb. He is a careful driver. He is a careful driver itu apa, Mbak? Oh, we don't talk about noun. Adjective? Adjective. Kata sifat. Oke, he drives carefully. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi mungkin bisa lebih jelas. He's a quick worker. Iya, adjective or adverb? Adjective. He works quickly. Oke, gini. Saya yakin sebenarnya teman-teman udah sering dengar kata-kata seperti ini, careful, quick, beautiful, ya kan? Tapi kita mungkin lupa bahwa itu masuknya kemana gitu ya. Nah, di sini adjektif itu dia fungsinya, kata sifat adalah menjelaskan si noun ya. Nounnya di sini adalah si driver di sini ya, kalau di kalimat pertama. Jadi careful driver artinya kan supir yang berhati-hati ya. Nah, yang seperti ini kata sifat masuknya. Misalnya beautiful lady, beautifulnya adalah kata sifat. Kalau he drives carefully, ciri khas dari adverb adalah ada kata ly-nya, Mbak. Jadi kata sifat ditambah dengan ly itu jadi adverb. Jadi carefully, jadi artinya pun sudah beda. He drives carefully artinya dia berkendara dengan hati-hati. Dia menyetir dengan hati-hati. Berarti dia menjelaskan si verb-nya kan. Itulah kenapa dia dikatakan adverb. Gitu, menjelaskan si verb-nya. Sama seperti ini juga, he's a quick worker. Dia pekerja yang cepat. Itu kan kata sifat quick di sini ya. Tapi di bawahnya he works quickly ini menjelaskan sih bagaimana dia bekerja. Gitu. Jadi kata ly atau adverb itu menjelaskan bagaimananya. How, dia menjawab pertanyaan how. Gitu. Jadi jelas kalau adjektif tadi kita sudah tahu ya, kata sifat, tapi adverb itu umumnya ya adalah adjektif ditambah dengan ly. Ya, bisa quickly, carefully dan sebagainya. Jelas ya yang ini ya?
Oke, coba yang ini. Kalimat ini bisa nggak Mbak diisi? My son is very apa yang cocok? My son speaks titik-titik apa? My son is very quiet atau quietly? Quiet. Kenapa quiet? Kita butuh apa di sini? Iya, kita butuh adjektif di sini ya. Lalu yang kedua, my son speaks bla 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 apa? Kenapa quietly? Ya, dia menjelaskan bagaimana cara berbicaranya ya kan? Oke, benar. Nah, coba yang ini selanjutnya. He is a bla 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 driver. Slow driver ya. Yang kedua, he drives slowly. Dia menjelaskan bagaimana dia mengendarai ya kan? Mengendarai dengan lambat. Gitu. Benar ya? Jadi adverb, jadi yang namanya adverb itu usually come after the verb. Jadi biasanya dia muncul setelah verb, itu adverb, dan biasanya ditambahkan dengan kata li. Nah, ini strukturnya ya, Mbak ya. Jadi an adjective tells you about a noun. Jadi menjelaskan si kata bendanya. Tapi pada adverb itu menjelaskan verbnya. Jadi an adverb tells you about a verb. Itu perbedaannya. Jadi adjective menjelaskan kata bendanya, adverb dia membantu menjelaskan si verbnya gitu. Nah, kalau dilihat dari bagan ini bisa dilihat adjective sama adverb. Untuk adverb itu tinggal ditambah dengan li, ya kan? Tapi cara penggunaannya berbeda ya. Tadi sudah dilihat perbedaannya seperti apa. Jadi slow menjadi slowly, angry menjadi angrily, easy menjadi easily, quiet menjadi quietly, careful menjadi carefully. Nah, ada beberapa, tidak semua kata bisa langsung ditambahkan li gitu ya Mbak ya. Ada beberapa kata dia harus dirubah sedikit. Misalnya seperti noisy. Noisy apa noisy? Berisik ya. Jadi karena yang berakhiran dengan y, huruf y ya, huruf y itu harus diganti y-nya menjadi i lalu ditambahkan li. Gitu. Jadi tidak bisa di tengah-tengahnya ada y juga gitu. Easy juga seperti itu, easily, angry menjadi angrily. Nah, ini yang tadi ya, seperti saya bilang ada beautiful, beautifully, careful, carefully. Jadi untuk kata-kata yang berakhiran dengan huruf L, maka dia ditambah li menjadi double L-nya ya. Harus muncul L-nya double gitu. Contohnya apa Mbak bedanya dalam kalimat beautiful sama beautifully, bedanya apa? Kalau bisa dikasih contoh kalimatnya seperti apa? Oke. Ya, she dance beautifully.
Berarti sudah jelas ya bedanya ya. Nah, selalu ada special case ya, Mbak. Di dalam bahasa Inggris selalu ada special case. Jadi sesuatu yang tidak umum lah, irregular kita bilang. Pada kata fast, Mbak-mbak dan Mas-mas nggak bisa tambah jadi fastly. Gitu. Nggak boleh maksa ya berarti ya. Jadi kita harus ingat ada special case di sini, ada irregular words ya. Kayak hard itu tidak boleh jadi hardly. Late tidak boleh jadi lately. Early tetap early, nggak jadi earlyly gitu ya. Good jadinya apa, Mbak? Ya, apa? Well, benar. Jadinya well gitu. Jadi kata-kata sifat seperti fast, hard, late, early, dan good itu bisa menjadi adverb. Tapi adverbnya dia tidak serta-merta kita tambahkan li seperti biasa. Tapi ini ada pengecualian. Jadi fast tetap fast ya. Jadi tadi misalnya he drive he is a fast driver misalnya gitu kan. Lalu he drives nggak bisa fastly ya Mbak ya, tetap fast kayak gitu. Jadi nggak ada mm, hardly to speak. Kadang beberapa kata kalau sudah lisan Mbak, biasanya kita tidak jarang kita melihat grammar ya Mbak ya. Tapi sebenarnya pada saat kita menulis itu yang sering salah pada saat kita menulis, apa yang kita lisankan sering ke bawah itulah yang benar gitu loh. Padahal sebenarnya selalu ada spesial. Iya, kalau dalam misalkan seperti kita menulis apa ya, kok surat kabar misalnya kan itu kan harus formal ya Mbak ya, harus resmi kan. Nah, itu harus memperhatikan grammar. Gitu. Jadi kadang karena kita biasa menggunakan istilahnya slang mungkin ya kalau di bahasa Inggris, kata-kata lisan yang sifatnya untuk pergaulan gitu, akhirnya kita menganggap itu yang benar lalu terbawa pas proses penulisan kayak gitu. Ya, nah ini bisa kalau teman-teman sedang megang kertas ya ada bukunya boleh dicoret-coret dulu. Ini kira-kira bentuk adverbnya apa? Ini semua adalah adjektif. Teman-teman silakan tulis ya di kertas. Nanti bisa kita bahas bareng. Apa bentuk adverbnya?
Sudah selesai? Kalau sudah bisa kita cek ya di sini. Soft di sini ada soft ya Mbak ya, tetap soft ya. Iya. Lalu ada quick menjadi quickly. Tadi angry sudah ya, sudah disinggung ya, angrily ya. Slowly, nice jadi nicely, quiet jadi quietly, calm calmly, easily, hard tetap hard ya. Good jadi apa tadi Mbak? Well, fast tetap ya, and clearly. Nah, benar semua? Ada ya. Tapi tadi yang irregular atau special case tadi nggak terlalu banyak ya. Hampir semuanya pakai li kan? Oke. Tapi kalau misalkan kita lisan terlalu mikirin grammar malah ini kan Mbak, malah nggak ngomong jadinya kita kan. Iya, makanya yang penting pede dulu kan. Iya kan. Bahkan mereka kadang lebih banyak. Iya, bahkan gini Mbak, mereka itu kalau yang ini ya memang benar-benar native ya, mereka tuh banyak menggunakan slang words namanya. Slang words tuh mereka doang, bukan mereka doang sih. Kalau kita sudah lama tinggal di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris ya sebagai sebagai bahasa ibu ya, bahasa pertama, itu biasanya kita mulai terbiasa dengan slang words. Jadi beberapa kata yang memang biasa mereka gunakan. Iya, bukan plesetan juga sih Mbak. Jadi iya, jadi bahasa prokem benar. Jadi kalau kita pakai, misalkan kita pakai yang kita tahu untuk lisan mungkin terlalu terlalu formal lah untuk nggak gaul gitu mungkin ya kalau kata orang. Tapi kalau yang sudah terbiasa dan mungkin sudah lama tinggal di sana, akhirnya tahu juga oh maksudnya itu gitu. Dan bahkan kata-kata itu kita tidak bisa artikan huruf per huruf atau kata per kata gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada sedikit latihan lagi. Choose the correct word, adjective or adverb. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya, Mbak ya. Sorry. Ada beberapa kalimat dari 1 sampai 10 itu yang digaris bawahi ya. Yang digaris bawahi itu bisa adjective atau adverb. Nah, silakan dicek ya, dianalisis itu masuknya ke adjective atau adverb gitu. Nomor 1 misalnya loud itu masuknya adjective atau adverb. Nomor 2 badly itu masuknya adjective atau adverb gitu. Silakan. Tidak ada yang perlu diubah ya Mbak ya, hanya cukup mengkategorikan saja.
Beres? Sudah selesai? Sudah. Nomor satu apa Mbak, Mas? Adjektif, benar. Badly, nomor dua. Verb. Nomor tiga. Kalau ada yang beda nanti bisa nggak apa-apa ya. Biar kita diskusikan. Nomor empat. Adjektif. Nomor lima. Oke. Nomor enam. Adverb. Nomor tujuh. Nomor 8 adverb. 9 ada yang adjektif ya? Adverb ya. Well ya, very well. Tadi ingat ya, itu kalau bentuk adjektifnya apa Mbak? Good. Ya, jangan ketukar ya. Nomor 10 adjektif. Nah, hampir benar semua ya. Jadi sepertinya udah makin jelas antara adjektif dan adverb. Kalau ini masih bisa ya Mbak ya, tinggal li adverb gitu kan. Lalu ini nggak ada li-nya, ini adjektif. Nanti kalau disuruh benerin mungkin pusing juga nih, seperti latihan yang berikutnya. Ini. Nah, ini silakan rewrite ya. Rewrite berarti salah ini Mbak. Ya bisa salah bisa benar. Silakan dibetulkan kalimatnya. Saya kasih contoh ya. Di sini they are slow workers. Nah. Bukan salah, maksudnya yang di sebelah kiri itu ituadalah adjektifnya. Silakan ditulis ulang ya. Jadi bukan sekedar menyebutkan slowly, nggak seperti itu ya. Tapi ditulis ulang menjadi sentence yang pas untuk adverb gitu. Paham ya? They are slow workers, jadinya they work slowly gitu. Silakan dilanjutkan untuk nomor 2 sampai 10.
Sudah selesai? Belum, oke. Silakan dilanjutkan. Oke, sudah beres ya. Nomor 2, he's a dangerous driver. Jadinya apa, Mbak? Oke, he drives dangerously. Ya, jangan lupa drive-nya pakai S ya. Yang ketiga, she rides carefully. Yang keempat jadinya apa, Mbak? I sing loudly ya. Yang kelima, ya benar. Nggak ada yang bablas ya, jadi fastly ya. She swims fast ya. Oke, nomor 6, he's a bad actor. Ya, he acts badly, jangan lupa ya S-nya. Nomor 7, Jill's a beautiful painter. Ya. Nomor 8, you're a terrible dancer. Ya, terribly jadinya ya. Nomor 9, they're good teachers. They teach well, nggak ada S-nya ya, karena they. Nomor 10, John's a patient listener. Jadinya ya, John listens patiently. Jelas ya, Mbak ya, ini ya? Iya, nggak apa-apa. Jelas ya? Mudah lah ya kalau ini ya. Adjective adverb bisa sepertinya. Oke, ada pertanyaan Mbak untuk adjective dan adverb sebelum masuk ke modul berikutnya? Paham ya? Boleh yang mungkin ada yang mau ke belakang dulu, saya kasih break 5 menit ya untuk sebelum masuk ke modul 4.
Oke, bisa kita masuk ke modul 4, Mbak? Oke ya. So for the module 4 ya, the fourth module we will discuss about the preposition and articles. Preposition sudah baca ya Mbak ya di modul ya. Prepositions, what is a prepositions? Kata depan. Kalau articles apa? Kata sandang. Oke. Prepositions ya, ini yang until, across ini beberapa ya, nanti yang lengkapnya ada di dalam slide. Nah, untuk tujuan instruksional khususnya, jadi diharapkan nanti teman-teman bisa menggunakan preposisi ya dengan tepat dalam kalimat dan juga menggunakan artikel yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, di sini ini untuk yang preposition ya. Di sini ada gambar, Mbak, where is Fido? Pertanyaannya. Where is Fido? Jawabannya apa? In the house. Lengkapnya gimana, Mbak? Kalau kita disuruh jawab kalimat lengkap. Fido is in the house. Oke, Fido is bla 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 in dog house ya Mbak ya. Not in my house ya. In the dog house ya, masa di rumahnya, rumah-rumahan anjing kandang ya. Oke. Benar ya, Fido is in the dog house. Nah, yang in-nya ini ya, itu yang masuk ke preposisi. Where is the house? Di mana rumahnya, rumah ini di mana? Jawabannya apa? On the water. Itu bukit, Mbak. Itu bukit maksudnya. The house is on the hill. Coba cek dulu. The house is on the hill. Ya, benar. Nah, on-nya ini ya yang preposition. Where is the elephant? Under apa? The elephant is, itu question mark ya Mbak ya. Tanda tanya itu kan question mark. Iya, under the question mark. Nah, undernya ini yang preposition. Oke, ini ya ada find for. Jadi di dalam 3 kalimat ini ada 4 preposition. Find for prepositions in the following sentences. You can write your answer on your paper. Jadi, do you like to play hide and go seek? Apa Mbak, hide and go seek itu apa Mbak? Iya, petak umpet. Panjang banget ya intinya petak umpet. Nah, yang pertama, my favorite place is to hide under the kitchen table. My favorite place to hide is under the kitchen table. Yang kedua, if someone is already there, I usually try in the bathroom closet. Yang ketiga, if there is not enough room in the closet, I will crawl under my bed. Nah, coba ditemukan ada 4 preposisi di dalam 3 kalimat ini. Yang mana saja? Yang di pertama apa? Maksudnya nomor 1 itu ada 4 gitu ya? Enggak, totalnya Mbak. Mungkin ada yang di satu kalimat ada 2 gitu. Nomor 1 apa?
Under. My favorite place to hide is under. Oke. Di sini mungkin karena pertanyaannya adalah ini ya, apa preposition tempat ya maksudnya. Jadi ada under the kitchen table, in the bedroom closet. Lalu yang nomor 3 tuh ada 2. In the closet and under my bed. Gitu. Nah, di sini ada pengecoh ya sebenarnya. Di antara baris preposisi ini ada yang bukan termasuk preposition. Yang mana yang bukan termasuk? Which of the following words are not prepositions? Whenever. Anything else? Which. Oke, ada lagi? What? Up. Up masuk nggak kira-kira? Bisa dicek lagi di itunya. Nah, jadi yang which, what, how, whenever itu yang tidak termasuk ya. Nanti ini masuknya ini masuknya nanti ke ini Mbak, ke frasa. Kita kan nanti ada di bab 5 ya. Nah, itu nanti masuknya ke phrase. Gitu. Nanti dia membantu bisa phrase noun, bisa phrase adjective, bisa phrase verb, macam-macam ya. Nah, yang which, how, whenever ini nanti yang bisa membantu itu. Jadi dia tidak masuk ke preposition ya, jangan ketukar. Jadi up itu masuk ya. Tapi tidak semuanya yang kita lazim gunakan ya. Ada beberapa kata yang sebenarnya artinya juga mirip-mirip di sini. Oke. Di sini nanti untuk penggunaannya bisa dimodul ya Mbak ya, itu lebih lengkap sekali bagaimana kita menggunakan preposition across, after, among, ya kan? At, before, sampai with. Oke. Untuk yang articles ya, the use of articles. Jadi bedanya antara preposition dan articles. Kalau preposition tadi kita kan jelas ya, misalkan untuk kata tempat atau jadi menjelaskan letaknya di mana. Tapi pada use of articles, articles ini biasanya seperti an, the, itu yang namanya articles. Jadi kapan kita menggunakan the, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan an, ya kan? Itu masuknya ke articles. Jadi sebenarnya articles ini pun ada yang countable, ada yang uncountable, ya, ada yang singular bentuknya, ada yang plural. Singular pun ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik, ada non spesifik dan spesifik. Jadi mungkin kadang-kadang kita bingung kapan kita menggunakan an, kapan kita menggunakan the, ya kan? Nah, untuk hal-hal yang sudah jelas atau spesifik itu biasanya kita menggunakan the. Tapi yang belum atau hal yang masih general itu biasa kita menggunakan atau an. Tapi untuk kata yang plural itu jelas kita tidak bisa menggunakan Jelas kalau atau an itu barangnya cuma satu, ya kan? Tapi kalau plural maka dia lazim menggunakan the atau tidak menggunakan artikel apapun, apakah itu on atau the, seperti itu. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Nah, di sini so there are some categories we can see here. These categories of proper nouns do not require the. Jadi tidak memerlukan awalan the ya, artikel the maksud saya. Jadi misalnya people names. People's name biasanya kita nggak ada buat the Widayanti, kan nggak ada kan, ya nggak, the Rizda gitu nggak ada. Jadi langsung kan namanya. Lalu ada cities and states, begitu juga cities and states, misalnya Taichung gitu kan, atau Taipei, itu langsung.
kita tuliskan tanpa menggunakan artikel. Lalu singular names of countries, Indonesia, Australia. Jadi namanya cuma satu ya, singular kan maksudnya hanya dari satu kata saja. Ini biasanya langsung dituliskan tanpa ada artikel. Lalu months, day, ya, May, Tuesday. Jadi bukan on the Tuesday, bukan seperti itu kan, langsung on Tuesday, on Monday misalnya gitu. Begitu juga dengan bulan. Lalu ada streets, jalan, nama jalan itu juga. Religious building ya, misalnya seperti katedral atau nama masjid mungkin kan, itu langsung dituliskan. Dan gunung ya, Mount Fuji. Lalu ada danau gitu ya, Lake Victoria dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan awalan the. Tapi ada beberapa kata required article the ya, in front of the categories. Misalnya seperti museums and gallery, ada buildings ya. Misalnya nama, kalau university kan di sini kita sebutkan buildingnya, nama buildingnya, maka dia pakai the. Misalnya the University Cultural Center. Lalu ada nama laut ya, lautan. Atau misalnya di sini sungai, atau seperti period sejarah ya, maksudnya sejarah, masa-masa dalam sejarah kan, misalnya ada the Dark Age, itu juga pakai the. Bridge itu masuk. Dan juga kalau di sini maksudnya yang untuk island, Mbak, misalnya seperti apa ya, kayak Okinawa itu kan dia kumpulan pulau-pulau kecil kan ya, dia masuk jadi kepulauan, maksudnya dia menggunakan ujungnya ada es-nya, misalnya ada S-nya, jadi kumpulan pulau-pulau, dia masuknya menggunakan the. Lalu begitu juga dengan negara, nama negara yang satu kesatuan, jadi biasanya dia lebih dari satu kata, misalnya United States ya kan, UK, United Kingdom ya kan, dan ROC ya, Republic of China dan sebagainya. Nah itu masuknya dia harus menggunakan the kayak gitu. Nanti bisa lebih jelas di modul, Mbak, kalau bagian ini, karena artikel sini banyak sekali. Mungkin teman-teman yang sudah baca modulnya juga agak pusing ya, karena ya seperti ini memang selain dihafal memang harus dikerjakan satu persatu di modul supaya ingat gitu. Iya, jadi yang saya ajarkan mungkin hanya pengenalannya saja ini, Mbak, sekedar penyegaran saja, tapi nanti supaya bisa menjawab di ujian tetap lebih banyak latihan di modul ini gitu, karena memang modulnya sudah sangat-sangat lengkap menurut saya gitu. Nah, untuk specific reference di sini saya ingin berikan contoh ya. Contohnya kapan kita menggunakan the ya, kapan kita tidak menggunakan the pada suatu konteks kalimat. Misalkan suatu fakta. Jadi antara writer sama reader, jadi si pembuat kalimat sama yang membaca itu juga sama-sama tahu gitu ya. Misalnya suatu fakta, jadi siapapun tahu, misalnya the sun rises in the east, itu kan suatu hal yang umum ya, semuanya tahu bahwa matahari itu terbitnya dari timur ya kan, tenggelam di barat. Nah the sun-nya ini tetap pakai the, bukan langsung sun rises, enggak seperti itu. Jadi the sun rises in the east. Lalu contohnya di sini jelas ya, kalau misalkan biasanya kalau mahasiswa dia bekerja di laboratorium, biasanya profesornya akan bilang tolong laporan labnya dikumpulkan tanggal sekian gitu. Nah antara si writer dengan reader biasanya sudah tahu sama tahu ya kan, lab report yang mana yang dimaksud.
Sehingga di sini akan ditambahkan the lab report should be submitted today gitu. Jadi untuk hal yang memang antara sudah ada kesamaan persepsi antara penulis dan pembaca, itu biasanya diawali dengan kata the gitu, dengan artikel the. Lalu kapan lagi kita menggunakan the di sini? Contohnya pada kalimat ini, misalkan ada 2 kalimat ya, lalu diulang kembali Mbak. Misalnya seperti ini ya. Di sini EG14 ini maksudnya ini Mbak apa? Kode mata kuliah ini. Jadi misalnya students are required to write an essay in the semester. Misalnya structure 1 students are required to write an essay in the semester. The essay will be revised a few times. Nah, di sini kan diulang lagi kan kata essay-nya kan. Nah, di kalimat pertama, esainya kan belum tahu kita esainya seperti apa, tentang apa, maka dikatakan an essay. Tapi apabila dia diulang kembali dalam suatu paragraf, maka kalimat selanjutnya menggunakan kata essay itu harus menggunakan menggunakan artikel the, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan selanjutnya ditambah lagi paragrafnya, ya kan? Masih di dalam satu paragraf yang sama, itu ngulang lagi di essay lagi. Tidak boleh kita cantumkan an essay gitu. Karena sudah kita cantumkan di awal ada an essay. Ya kan? Yang berikutnya sudah jelas di essay yang mana, yang tadi yang di kalimat pertama. Gitu. Ini biasanya dalam struktur penulisan kalimat atau penulisan paragraf. Lalu kapan lagi kita menggunakan artikel the, yaitu pada saat ada dalam bentuk phrase. Jadi misalnya frasa ya. The portfolios that atau which, ya kan, yang seperti tadi saya bilang, which student have to prepare. Jadi jelaskan ya portofolionya seperti apa yang dimana mahasiswa atau student itu harus mempersiapkan. Consist of different assignment. Nah, di sini portofolionya tidak boleh Mbak. A portfolio that student tidak boleh seperti itu, kecuali tidak ada kata that students have to prepare. Misalkan hanya portfolios consist of different assignment bla 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 bla. Maka boleh portofolio. Tapi karena dia sudah menjelaskan di sini portofolio that, ya kan, ada yang gitu kan, maka dia harus the portfolio. Paham nggak yang ini Mbak? Bingung? Iya, benar. Jadi kalau Mbak hapus nih yang that bla 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 sampai have to prepare, jadi kan sebenarnya ini kalimat utamanya hanya the portfolio consist of different assignment, ya nggak? Portfolio tahu nggak Mbak? Portofolio itu seperti kumpulan kumpulan, bisa kumpulan assignment, bisa kumpulan tugas. Assignment itu tugas ya maksudnya, bisa kumpulan pekerjaan kita, kumpulan dokumentasi. Jadi kumpulan data-data portofolio itu. Jadi the portfolio consists of different assignment. Portofolio terdiri dari tugas-tugas yang berbeda-beda. Jadi itu kalimat utamanya sebenarnya. Tapi karena dia mendapatkan pengembangan kalimat menjadi the portfolio that student have to prepare, makanya dia tidak boleh jadi a portfolio, harus the portfolio karena mendapatkan penambahan penjelasan gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada subjek ketemu ada penjelasannya, nanti ini di bab 5 ini lebih, teman-teman akan lebih jelas lagi. Ini wajar bingung karena memang belum masuk ke frasa. Cuma saya ingin menjelaskan kapan kita menggunakan kata the selain tadi pada yang tabel tadi ya, yang penjelasan ada nama gunung, nama itu kan udah jelas itu. Tapi yang seperti ini biasanya yang bikin bingung. Nah, di sini juga untuk noun ya.
untuk kata yang singular countable, jadi bisa dihitung tapi dia tidak spesifik, itu boleh menggunakan e atau en. Kalau dia e berarti katanya, iya maksudnya dia bukan huruf vokal ya. Jadi misalnya lecturer ya kan, atau engineering ya kan. Jadi bukan a i w o. Nah, di sini misalnya an engineering textbook was left at the counter. A lecturer gave the freshman an overview of the course. Jadi dia biasanya barang yang bisa dihitung atau countable. Misalnya textbook itu kan countable. Lecturer, guru ya, atau dosen itu countable. Nah, yang ini do not use an article when a plural countable noun is non-specific. Jadi, teman-teman tidak boleh menggunakan artikel, baik itu e, en, atau de, pada kata benda yang plural, Mbak. Jadi misalnya graduates are held in high esteem by employer. Graduates ini apa? Artinya lulusan maksudnya, Mbak. Lulusan bisa dihitung ya, countable ya. Tapi di sini karena ditambah s dan juga setelah graduates kita ketemu are, berarti dia countable. Berarti dia plural maksud saya. Dia plural. Nah, di sini tidak boleh muncul e atau en ya kan? Jadi langsung kosong, di situ tidak ada. Langsung graduates are held in high esteem by employers. Berarti employers juga seperti itu. Tidak ada kata de, tidak ada kata e, en, seperti itu. Jadi untuk yang plural dia berdiri sendiri. Nah, selain yang plural, kita menemukan uncountable. Untuk kata noun yang tidak bisa dihitung, ya, yang tidak bisa dihitung, misalnya information. Itu kan uncountable ya, Mbak ya? Kalau dari kita belajar di bab 1 ya. Uncountable kan? Information. Nah, makanya dia tidak muncul the information, an information gitu. Jadi the internet is a rich resource of information, langsung. Bingung ya? Enggak bingung ya. Lalu jadi seperti kata-kata yang uncountable, Mbak, seperti water, oil, banyak ya, cheese segala macam, itu semuanya berdiri sendiri gitu. Countable pakai artikel, tapi tidak lagi countable-nya bisa dihitung apa enggak, Mbak? Kalau dia plural nggak boleh kan jatuhnya? Iya. Nah, lalu kapan lagi kita pakai the di sini? Biasanya pada kondisi superlatif, ordinal, atau sole reference. Superlatif itu maksudnya yang paling gitu ya. Misalnya the highest mountain, ya kan? Mount Everest is, nggak bisa kita bilang Mount Everest is highest mountain in the world. Ya kalau cuma lisan-lisan aja orang ngerti ya. Tapi kalau penulisan yang benar harus menggunakan kata the, karena ini konteksnya superlatif. Lalu menunjukkan level, misalnya the second, the first, the third, the fourth, the fifth, dan seterusnya itu menggunakan the. Jadi tidak bisa kita hanya membuat statistik is second most difficult gitu, nggak masuk ya. Dia harus ada the-nya. Gitu. Sama juga dengan menggunakan sole reference, maksudnya misal the main, the only gitu kan. The only reason I do something bla 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 misalnya. Itu juga menggunakan kata the di awalnya. Itu. Satu-satunya maksudnya, Mbak. Alasan satu-satunya atau alasan utama di sini. Sinonimnya dari only. Iya.
Iya, iya sinonim maksudnya. Biasanya kita pakai kan the main reason, the only reason. Ya kan jarang kita pakai the sole reason, the chief reason, tapi sebenarnya dia sinonimnya. Gitu. Nah, untuk modul ini saya sengaja membebaskan exercise ya. Jadi untuk modul 3 dan 4 tidak ada exercise-nya karena nanti di TTM online setelah Rabu depan berarti ya Mbak ya. Ya, Rabu depan jatuhnya ya, TTM online ya. Saya akan mengadakan kuis. Ya. Jadi kemarin exercise namanya. Nanti kuis berarti sebelum kita masuk ke modul selanjutnya, teman-teman akan saya modul modul 5 nanti di TTM Taipei. Ya. Nah, yang maksud saya yang Rabu depan mah berarti ke modul 6-7 ya. Nah, jadi sebelum masuk pembahasan modul 6, saya akan mengadakan kuis dulu. Nah, kuis nanti hadiahnya apa? Sabun colek. Nanti teman-teman langsung kerjakan, ya kan? Saya tungguin seperti ini. Teman-teman kerjakan, teman-teman foto, masukkan ke FB, inbox FB saya seperti itu. Materinya adalah 2 modul yang kita bahas hari ini, yaitu modul 3 dan modul 4. Itu paham ya, jangan ketukar, nanti saya buat lagi di FB ininya, remindernya. Jadi kuisnya adalah mengenai adjective, adverb, dan preposition sama artikel. Supaya lebih jelas teman-teman bisa banyak latihan di sini. Nanti saya ngambil struktur soalnya seperti di modul. Oke. Nah, untuk TTM Taipei ya, untuk TTM di Taipei tanggal 18 hari Minggu ini, saya sudah menguploadkan jadwal sebenarnya di jam 1 sampai jam 3. Karena berhubung saya sekali pergi 4 jam Mbak dari sini Mbak. Kalau naik fast train, naik kereta. Jadi saya pilih yang jam 1 supaya terkejar 1 pagi, 1 siang Mbak. Jam 1 siang. Lalu pulangnya nanti iya. Ini TTM Taipei Mbak ceritanya Mbak. Jadi saya plotkan, saya berangkat pagi dari sini, lalu jam 1 sampai jam 3 adalah jadwal kuliah kita ya, TTM di Taipei ya, TTM tatap muka langsung maksud saya. Lalu nanti selesai jam 3 sehingga saya masih terkejar bus yang terakhir. Di sini kebetulan busnya 2 jam sekali loh Mbak. Begitu pedalamannya. Tapi di bawah jam 3, setelah jam 3 busnya jadi sejam sekali. Tapi terakhir ini apa? Enggak ini Mbak, apa namanya? Ini apa namanya? Sir Andi maksudnya ya. Jam 3. Suaminya saya enggak itu. Enggak ini Mbak, apa? Enggak dosen di sana. Enggak dosen di UT. Untuk semester ini belum dosen di UT karena dia Oh iya, dia di Taichung. Paling di sini weekend. Kayak sekarang nih udah di sini gitu.